warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nasa Safina dengan NIM 2311211020 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi saya sendiri dalam pembangunan nantinya. Let's go. Ilmu kesehatan masyarakat adalah salah satu program studi yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan masyarakat, tergambarkan dengan profil dan kesehatan masyarakat yang utuh yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan iptek yang mutakhir di bidang kesehatan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya mengenai definisi gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gizza, yang berarti makan. Gizi adalah proses makhluk hidup menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti atau penyerapan, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Lalu masalah kekurangan gizi. Kurang gizi adalah penyakit yang sangat serius, namun kurang mendapatkan perhatian. Kurang gizi umumnya terjadi pada masyarakat yang kurang mencukupi dan kurang mampu, serta bisa terjadi pada anak-anak. Contoh masalah kurang gizi yang pertama adalah stunting. Stunting adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak terhambat secara permanen akibat kekurangan nutrisi yang terjadi pada masa kritis, yaitu sejak kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Masa ini dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Faktor utama penyebab stunting melibatkan gizi buruk, terutama kekurangan asupan protein, energi, vitamin, dan mineral esensial. Nutrisi yang tidak memadai ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tubuh yang terhambat, rendahnya berat badan, dan gangguan perkembangan otak. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan peningkatan asupan gizi selama masa kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, serta penyuluhan dan edukasi kepada orang tua mengenai praktik gizi yang baik, penyediaan air bersih, sanitasi yang baik, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi juga berperan penting dalam mengatasi masalah stunting. Yang kedua, wasting. Wasting atau gizi kurang adalah suatu kondisi di mana individu mengalami penurunan berat badan yang signifikan, terutama ditandai oleh kehilangan jaringan otot, lemak tubuh gitu. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan nutrisi yang memadai untuk mendukung fungsi tubuh. Wasting dapat terjadi pada semua kelompok usia, tetapi paling sering terlihat pada anak-anak. Penyebab wasting itu melibatkan faktor-faktor kompleks. Termasuk gizi buruk, infeksi yang berulang, sanitasi buruk, serta akses terhadap pangan dan layanan kesehatan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memperbaiki asupan gizi, mengatasi infeksi yang mungkin ada, serta memberikan perawatan medis yang diperlukan. Lalu pemantauan pertumbuhan anak secara rutin, edukasi gizi kepada orang tua, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Lalu ada obesitas. Ini kondisi medis yang terjadi ketika tubuh mengalami penimbunan lemak secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Konsumsi makanan berkalori tinggi, rendahnya aktivitas fisik, lalu kurang tidur, stres, itu merupakan faktor penyebab dari obesitas. Obesitas sendiri meningkatkan risiko untuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit hati, berbagai jenis kanker, masalah pernafasan, serta menimbulkan dampak psikologis termasuk depresi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan merubah gaya hidup, termasuk peningkatan aktivitas fisik, pengelolaan asupan makan dengan memakan makanan yang bergizi, serta peningkatan kualitas tidur. Yang pertama, sarjana kesehatan masyarakat dilatih untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pemahaman tersebut, mereka dapat mengidentifikasi akar penyebab masalah kekurangan gizi dan mengembangkan strategi intervensi yang sesuai. Lalu, yang kedua, pengembangan program
promosi kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat dapat merancang dan mengimplementasikan program promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi yang seimbang. Nah, program-program ini dapat mencakup edukasi gizi, kampanye penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi. Yang ketiga, penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, mereka dapat berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan kekurangan gizi. Dengan memahami dinamika populasi dan tantangan kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat mampu memberikan masukan terhadap perbaikan sistem kesehatan dan kebijakan gizi. Lalu, sarjana kesehatan masyarakat dapat terlibat dalam survei dan penelitian untuk mengidentifikasi kelompok populasi yang rentan terhadap kekurangan gizi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengarahkan intervensi yang tepat dan merancang program yang lebih efektif. Selanjutnya, sarjana kesehatan masyarakat juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi, non-pemerintah, serta swasta untuk meningkatkan upaya pencegahan kekurangan gizi. Kerjasama ini dapat mencakup distribusi suplemen gizi, perbaikan infrastruktur dari sanitasi, dan pembangunan aksesibilitas dari makanan bergizi. Nah, kontribusi saya sendiri selaku calon sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan nantinya yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pada makanan yang sehat, meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan makanan bergizi, lalu mengintegrasikan pendekatan lintas sektor untuk meningkatkan kesehatan dan gizi, dan menyumbangkan pengetahuan dalam pengembangan kebijakan yang berkelanjutan nantinya. Nah, dengan peran yang terencana dan berkelanjutan, sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam upaya pencegahan kekurangan gizi dan pembangunan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.